Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pengusaha skincare yang kehidupan dan perilakunya berubah semenjak melakukan pesugihan demi menambah kekayaan, tetapi berujung kegilaan dan terjebak di rumah sakit jiwa. Begini kisah selengkapnya. Nadine menatap layar laptopnya dengan penuh frustrasi. Di hadapannya, angka-angka penjualan produk skincare miliknya terlihat stagnan, bahkan cenderung menurun. Sudah 3 tahun ia mengembangkan bisnis ini. Dari awal hanya menjual produk homemade di media sosial, hingga akhirnya punya brand sendiri. Namun persaingan di industri kecantikan semakin ganas. Merek-merek lain bermunculan dengan inovasi dan strategi pemasaran yang lebih agresif. Sementara itu, produk-produknya mulai kehilangan daya tarik. Influencer yang dulu sering mempromosikan brandnya, kini lebih memilih bekerja sama dengan pesaingnya. Dulu gue bisa jual ribuan pieces dalam seminggu. Sekarang, 100 aja susah, gumamnya sambil meremas kertas laporan penjualan. Suaminya, Reza, seorang pria sederhana yang selama ini selalu mendukungnya, mencoba menenangkan. Sayang, bisnis itu naik turun. Mungkin kamu harus inovasi lagi atau cari strategi baru. Namun Nadine tidak mau mendengar. Ia merasa sudah melakukan segalanya. Memperbarui kemasan, menggandeng influencer, bahkan memberi diskon besar-besaran. Tapi tetap saja, merek-merek lain selalu lebih unggul. Dalam hatinya, ia tidak terima. Kenapa bisnis orang lain bisa berkembang pesat, sementara dirinya justru jalan di tempat? Apa mereka punya strategi rahasia? Atau mereka menggunakan cara lain yang lebih dari sekadar strategi bisnis biasa? Perkenalan dengan seseorang yang misterius. Di tengah frustrasi itu, seorang temannya, Saskia, datang berkunjung ke rumahnya. Saskia adalah seorang pebisnis sukses di industri fashion. Dulunya, bisnisnya juga biasa saja, tapi entah kenapa dalam 1 tahun terakhir, kekayaannya melesat drastis. "Lo nggak pernah kepikiran buat cari jalan lain, Nat?" kata Saskia sambil mengaduk kopinya. "Jalan lain? Maksud lo?" Nadine menatapnya penuh selidik. Saskia tersenyum tipis. "Gue dulu juga pernah di posisi lo. Usaha gue hampir bangkrut. Tapi ada seseorang yang bantu gue. Seseorang yang ngerti gimana cara biar bisnis selalu menang." Nadine mengernyit. "Maksud lo dukun?" Saskia tertawa pelan. "Bukan dukun sembarangan. Ini beda. Nggak pakai tumbal manusia atau hal-hal seram kayak gitu. Cuman ada satu syarat yang harus dipenuhi." Nadine mulai penasaran. "Syarat apa?" Saskia menatapnya serius. "Lo harus sediakan rumah untuk mereka yang membantu lo. Bukan sembarang rumah, tapi tempat yang layak buat mereka tinggal." Nadine masih bingung. "Mereka?" "Para penghuni gaib," jawab Saskia sambil tersenyum. "Kalau lo siap, gue bisa kenalin lo sama orang yang bisa bantu." Awalnya, Nadine merasa ragu. Ia tidak pernah percaya hal-hal seperti itu. Tapi semakin ia pikirkan, semakin masuk akal. Bagaimana mungkin banyak bisnis melejit secara instan tanpa strategi yang jelas? Apakah para pesaingnya juga memakai cara seperti ini? Di satu sisi, ia takut. Tapi di sisi lain, ia tergoda. Malamnya, saat sedang berbaring di tempat tidur, Nadine memandangi langit-langit kamar. Suaminya sudah tertidur pulas di sebelahnya, tapi pikirannya masih berkecamuk. Apa salahnya mencoba? Toh, nggak ada yang perlu dikorbankan. Hanya sebuah rumah. Dengan keputusan yang bulat, esok harinya ia menghubungi Saskia. "Aku mau ketemu orang itu," ucapnya mantap. Saskia tersenyum puas. "Baik, lo nggak akan nyesel, Nat." Malam itu, Saskia membawa Nadine ke sebuah tempat terpencil di pinggiran kota. Mobil mereka melaju melewati jalanan sempit yang dikelilingi pepohonan besar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan semakin jauh mereka melaju, semakin sunyi suasananya. "Apa kita sudah sampai?" tanya Nadine, mulai merasa tidak nyaman. "Sebentar lagi," jawab Saskia tanpa menoleh. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang terlihat sederhana dari luar. Halaman rumah itu dipenuhi ilalang tinggi, dan di bawah sinar bulan, rumah itu tampak lebih menyeramkan. Seorang pria tua berjubah hitam berdiri di teras, seolah sudah menunggu kedatangan mereka.
Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam, seakan mampu menembus isi hati seseorang. "Silakan masuk," ucapnya singkat. Di dalam rumah, suasana terasa lebih aneh. Udara di ruangan itu pengap, dan aroma dupa memenuhi setiap sudut. Di tengah ruangan, ada meja kecil dengan beberapa benda aneh. Sebuah cermin hitam, botol kaca berisi cairan merah, dan seikat rambut yang diikat dengan benang merah. Pria itu duduk di kursi kayu yang sudah tampak tua. Ia menatap Nadine dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Kau ingin bisnis yang sukses. Kau ingin menang dari semua pesaingmu," katanya tanpa basa-basi. Nadine menelan ludah. "Iya, tapi saya nggak mau pakai tumbal manusia atau hal-hal yang berbahaya." Pria itu tertawa kecil. "Tidak ada tumbal manusia. Aku hanya meminta sesuatu yang lebih sederhana. Kau harus menyediakan tempat bagi mereka yang akan membantumu." "Tempat? Rumah?" Pria itu menatapnya tajam. "Bukan rumah biasa. Harus mewah, harus nyaman. Mereka akan tinggal di sana dan mereka akan memastikan bisnismu berkembang pesat. Mereka akan membuat pelanggan tergila-gila dengan produkmu. Mereka akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalanmu." Nadine mulai mengerti. "Berarti aku harus beli rumah khusus?" Pria itu mengangguk. "Ya, semakin besar dan mewah rumah itu, semakin kuat mereka bekerja untukmu." Saskia menyikut lengan Nadine. "Gua dulu juga kaya loh, ragu. Tapi percaya deh, setelah ini hidup lo bakal berubah drastis." Nadine menghela napas panjang. Tawaran ini menggoda. Jika benar tidak ada tumbal manusia, maka apa salahnya? Lagi pula, hanya rumah. "Apa yang terjadi kalau aku tidak memenuhi janji ini?" tanyanya ragu. Pria itu tersenyum tipis. "Jangan pernah berpikir untuk mundur setelah ini. Jika kau mengingkari mereka, kau akan kehilangan segalanya." Tanpa berpikir lebih lama, Nadine mengangguk. Ia siap mengambil risiko ini demi kesuksesannya. Pria itu lalu mengeluarkan cermin hitam di atas meja dan meminta Nadine untuk menatapnya. "Lihat ke dalam cermin ini. Fokus, jangan berkedip." Nadine menurut. Saat ia menatap cermin itu, tiba-tiba refleksi di dalamnya berubah. Ia melihat bayangan sebuah rumah besar dengan arsitektur mewah, tetapi terasa begitu sunyi. Di dalamnya, sosok-sosok hitam bergerak cepat di antara bayang-bayang, seolah sedang menunggu. Suara berbisik terdengar dari dalam cermin. "Kami menunggu. Kami siap membantu. Sediakan tempat bagi kami, maka kau akan mendapatkan segalanya." Nadine merasa tubuhnya merinding. Pria tua itu menutup cerminnya dan berkata, "Kau sudah terikat dengan mereka. Sekarang, cari rumah yang sesuai untuk mereka tinggali." Nadine mengangguk tanpa sadar. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ada rasa semangat yang luar biasa, seperti dorongan kuat yang tak bisa ia tolak. Saskia tersenyum puas. "Selamat datang di dunia baru, Nad." Keesokan harinya, Nadine mulai mencari properti mewah. Ia menggunakan sebagian besar tabungannya untuk membeli sebuah villa besar di pinggiran kota. Sebuah rumah yang sebelumnya dimiliki oleh seorang pengusaha kaya yang mendadak bangkrut dan meninggalkan rumah itu begitu saja. "Tempat ini cocok," gumamnya saat pertama kali menginjakkan kaki di sana. Rumah itu besar, memiliki taman luas, kolam renang, dan interior yang masih terlihat megah meski sudah lama kosong. Namun ada sesuatu dalam rumah itu yang membuat suasana terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih dingin, dan setiap sudut ruangan terasa sunyi, terlalu sunyi. "Rumah ini akan menjadi tempat mereka," ucapnya, lebih kepada dirinya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia segera mengurus proses pembelian dan merenovasi rumah itu sesuai instruksi paranormal. Ia memastikan semua ruangan tetap kosong, tidak ada penghuni manusia. Setelah rumah siap, Nadine kembali menemui paranormal itu untuk menyelesaikan proses akhirnya. Malam itu, ia kembali ke rumah paranormal untuk upacara terakhir.
Kali ini, ia datang sendirian. Ritual dimulai dengan pembakaran dupa khusus dan lantunan mantra yang tidak bisa ia mengerti. Paranormal itu mengangkat tangan ke atas dan berbicara dalam bahasa yang terdengar seperti bisikan ribuan suara. Tiba-tiba, ruangan menjadi lebih dingin. Lampu-lampu redup berkelap-kelip. Kami sudah punya tempat. Kami akan bekerja untukmu. Mulai sekarang, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Suara itu terdengar di kepala Nadine, membuatnya hampir pingsan. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya mengabur, dan sesaat kemudian, semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, ia sudah kembali di mobilnya, dengan Saskia duduk di sebelahnya. Kita sudah selesai, kata Saskia. Mulai sekarang, lo bakal lihat perubahan besar dalam bisnis lo. Nadine menatap keluar jendela, masih mencoba memahami semuanya. Di dalam hatinya, ada rasa takut, tapi lebih besar lagi rasa antusias. Akhirnya, ini jalanku menuju kesuksesan. Malam itu, setelah ritual selesai, Nadine merasa tubuhnya lebih ringan. Ada energi baru yang mengalir dalam dirinya, seperti aliran listrik yang mengisi setiap sel tubuhnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat kembali ke rumah, Reza yang sudah menunggu di ruang tamu langsung menyambutnya dengan tatapan curiga. Kemana aja, Nat? Udah tengah malam begini, tanyanya dengan nada cemas. Nadine hanya tersenyum tipis, tatapannya kosong namun tajam. Ia berjalan melewatinya begitu saja, tanpa menjawab. Nat, aku tanya. Suara Reza meninggi. Tapi Nadine tak peduli. Tanpa menoleh, ia hanya berkata, "Aku capek, jangan ganggu." Reza terpaku. Ada sesuatu yang berubah dalam diri istrinya. Nadine yang dulu selalu lembut dan penyayang, kini terasa dingin, hampir seperti orang lain. Keesokan harinya, keajaiban mulai terjadi. Pagi-pagi, Nadine membuka dashboard penjualan online-nya dan matanya langsung melebar. Pesanan yang biasanya hanya ratusan, kini melonjak drastis hingga puluhan ribu. Notifikasi transaksi terus berbunyi tanpa henti. Stok yang biasanya sulit terjual, kini ludes hanya dalam beberapa jam. Tak hanya itu, akun media sosialnya tiba-tiba kebanjiran followers. Para influencer ternama yang dulu mengabaikan produknya kini justru mempromosikannya secara cuma-cuma. Nadine menatap layar ponselnya dengan tangan bergetar. Ini nyata. Pesugihan itu benar-benar bekerja. Teleponnya berdering, suara manajer operasionalnya terdengar panik namun penuh kegembiraan. Bu Nadine, ini gila. Produk kita viral di TikTok dan Instagram. Semua orang ngomongin skincare kita. Beberapa outlet sampai kehabisan stok. Kita harus produksi lebih banyak secepatnya. Nadine menutup teleponnya dan tersenyum puas. Mereka bekerja untukku. Dan ini baru permulaan. Hari demi hari, bisnis Nadine semakin meroket. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, ia sudah bisa membeli mobil sport impiannya dan apartemen mewah di pusat kota. Setiap hari, ia dikelilingi oleh para pengusaha besar dan selebriti yang dulu bahkan tak pernah meliriknya. Namun, perubahan ini tidak hanya terjadi pada kekayaannya. Kepribadiannya pun berubah total. Nadine yang dulu sederhana dan penuh perhatian, kini menjadi sosok yang sombong dan angkuh. Ia mulai sering menghina orang-orang di sekitarnya, termasuk pegawainya sendiri. Suatu hari di kantor, seorang karyawan bagian produksi datang mengeluh karena terlalu banyak pesanan masuk dan mereka kewalahan mengatasinya. Bu, produksi kita nggak bisa secepat ini. Tim kita kelelahan, ada yang sampai sakit. Tanpa berpikir panjang, Nadine langsung menampar berkas laporan dari tangan karyawan itu dan menatapnya dengan tatapan dingin. Itu bukan urusan gue. Kalau lo nggak sanggup, silakan keluar. Banyak yang mau kerja di sini. Semua orang di ruangan terdiam. Tak ada yang berani membantah. Suaminya, Reza, juga mulai merasakan perubahan yang semakin ekstrem. Nat, kamu nggak kasihan sama karyawan-karyawanmu? Tanyanya suatu malam. Nadine hanya tertawa kecil. Bisnis itu perang, Zah. Kalau mereka lemah, ya salah mereka sendiri. Reza menggelengkan kepala, kecewa. Dulu kamu nggak gini. Dulu kamu selalu peduli sama orang lain.
Nadine menatapnya dengan tatapan penuh kebosanan. "Kalau kamu nggak suka, silakan pergi." Reza terdiam. Istrinya yang ia kenal dulu seakan sudah lenyap. Perubahan terbesar terjadi ketika Nadine mulai berselingkuh. Di salah satu pesta eksklusif yang ia hadiri, ia bertemu dengan seorang pria muda bernama Aryo, seorang model tampan yang jauh lebih muda darinya. Aryo begitu memujanya, memberikan perhatian yang tak lagi ia dapatkan dari Reza. Malam demi malam, mereka menghabiskan waktu bersama di hotel-hotel mewah. Bagi Nadine, ini bukan sekadar selingkuh. Ini adalah bentuk superioritasnya. Ia bisa memiliki siapapun yang ia inginkan, kapanpun ia mau. Suatu malam, Reza akhirnya mengetahui perselingkuhan itu. Ia menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Nadine, serta bukti reservasi hotel atas nama istrinya. Dengan kemarahan yang membuncah, ia langsung menghadang Nadine yang baru pulang dari pertemuannya dengan Aryo. "Siapa Aryo?" Reza berteriak sambil menunjukkan bukti-bukti itu. Nadine hanya tersenyum sinis, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Dia lebih baik dari kamu, Za." Tamparan keras mendarat di pipinya. Itu pertama kalinya Reza melakukan hal seperti itu. Namun alih-alih marah, Nadine malah tertawa. Tawa yang terdengar aneh dan tidak wajar. "Kamu pikir aku masih butuh kamu?" Katanya dengan tatapan penuh penghinaan. "Aku bisa dapat yang lebih muda, lebih tampan, lebih segalanya dari kamu." Mata Reza memerah. Dengan berat hati, ia mengemas barang-barangnya dan pergi dari rumah mereka malam itu juga. Namun, satu hal yang tidak Nadine sadari, pergi dari orang-orang yang mencintainya hanyalah awal dari kehancurannya. Setelah kepergian Reza, Nadine semakin merasa tak ada yang bisa mengendalikan dirinya. Ia merasa tak terkalahkan. Suatu hari, ibunya yang sudah tua datang ke rumah untuk meminta bantuan. "Nadine, ibu sakit. Bisa ibu tinggal di sini, setidaknya sampai ibu merasa lebih baik?" Suara sang ibu terdengar lemah. Namun bukannya iba. Nadine malah menatap ibunya dengan jijik. "Ibu ini nyusahin aja. Ngapain tinggal di sini? Kan masih ada panti jompo." Mata ibunya berkaca-kaca. "Kamu serius, Nak? Ibu ini, ibumu sendiri?" Nadine mendengus. "Ibu pikir aku masih punya waktu buat urusin orang tua? Aku ini sibuk. Ibu harus ngerti, aku bukan anak kecil lagi." 2 hari kemudian, Nadine benar-benar mengantarkan ibunya ke panti jompo. Ia bahkan tidak menoleh saat ibunya memanggil namanya berulang kali dengan suara bergetar. Namun saat melangkah pergi, ia merasakan sesuatu. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, seperti ada tatapan tak terlihat yang mengawasinya. Ia menepis perasaan itu. "Aku sudah punya segalanya. Aku tak butuh siapapun." Namun ia lupa satu hal. Jin dan iblis tak pernah bekerja secara cuma-cuma. Mereka memberinya segalanya, dan sebentar lagi mereka akan mulai menagih apa yang jadi hak mereka. Beberapa bulan setelah semua ambisi gilanya terwujud, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Malam-malam Nadine tak lagi tenang. Di apartemen mewahnya yang menghadap kota, ia mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat. Semakin larut, udara semakin dingin. Meskipun semua jendela tertutup rapat. Awalnya, ia mengabaikannya. Tapi lama-kelamaan, gangguan itu semakin nyata. Suatu malam, Nadine sedang duduk di ruang tamunya yang luas. Ia menyesap segelas wine merah sambil menggulir ponselnya, melihat omset bisnisnya yang terus melambung. Tiba-tiba, lampu di apartemennya berkedip-kedip. "Duh, kenapa lagi sih?" gerutunya. Mencoba mengabaikan. Tapi kemudian, "Nadine!" Suaranya begitu pelan, hampir seperti bisikan lembut di telinganya. Nadine tersentak. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, tapi tidak ada siapapun. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Kami sudah memenuhi janjimu. Sekarang giliranmu." Darahnya membeku. "Rumah itu sudah kami tinggali, tapi kau lupa sesuatu." Seketika itu juga, lampu padam total. Ruangan yang semula hangat kini terasa beku. Angin dingin entah dari mana berhembus, meniup rambutnya ke belakang. Dan kemudian,
dia melihatnya. Di sudut ruangan, di dekat jendela besar, berdiri sesosok makhluk tinggi dengan tubuh kurus dan mata merah membara. Nadine membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan penuh tuntutan. "Kami butuh lebih. Kau harus memberi lebih." Dengan gemetar, Nadine menutup matanya erat-erat. Ini cuma mimpi. Ini cuma mimpi. Saat ia membuka matanya, ruangan kembali normal. Lampu menyala. Tidak ada siapa-siapa, tapi napasnya masih tersengal-sengal. Dan entah kenapa, dalam hati kecilnya, ia tahu ini bukan sekadar halusinasi. Setelah kejadian itu, serangkaian peristiwa aneh mulai terjadi di sekitarnya. Pertama, seorang karyawannya yang paling setia ditemukan meninggal mendadak di kamar kosnya. Penyebabnya tidak jelas, tidak ada tanda-tanda penyakit atau kecelakaan. "Kita kehilangan Lina," kata manajernya dengan suara pelan saat rapat pagi itu. Nadine hanya mengangkat bahu, cari pengganti. Beberapa hari kemudian, gudang produksinya mengalami kebakaran. Api muncul begitu cepat, padahal sistem keamanan di tempat itu sangat ketat. Berita ini seharusnya mengguncangnya, tapi Nadine merasa hampa. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang telah mati. Yang lebih aneh lagi, meskipun banyak masalah terjadi, bisnisnya tetap berkembang. Penjualan semakin meningkat, seolah-olah setiap hal buruk yang terjadi justru semakin menguatkannya. Setiap malam, Nadine mulai bermimpi buruk. Ia selalu berada di rumah yang ia sediakan untuk makhluk-makhluk itu. Dalam mimpi, rumah itu tampak lebih megah dari sebelumnya, lebih indah, tapi juga lebih sunyi. Dan di dalamnya, mereka menunggu. Makhluk-makhluk hitam tinggi dengan mata merah. Mereka tidak berbicara, hanya menatapnya. "Kau berutang. Kami ingin lebih." Suatu malam, ia terbangun dengan keringat dingin, dan saat ia menoleh ke samping, ada seseorang di tempat tidurnya. Seorang pria. Bukan Aryo, bukan Reza. Sosoknya tinggi, kurus, dan wajahnya bukan wajah manusia. Dengan teriakan melengking, Nadine melompat dari tempat tidurnya. Tapi saat ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Namun, di spray putihnya yang bersih, ada bekas tangan hitam besar. Di tengah kekacauan yang mulai melanda hidupnya, Reza datang menemuinya. Namun bukan untuk kembali. "Aku sudah dengar semuanya," katanya dengan tatapan tajam. "Semua orang tahu kau bukan Nadine yang dulu." Nadine tersenyum sinis. "Dan kenapa aku harus peduli?" Reza menarik napas panjang. "Aku hanya mau kasih tahu satu hal. Ibumu meninggal." Seketika, senyum Nadine memudar. "Apa?" Reza menatapnya dingin. "Ibumu meninggal seminggu setelah kau buang ke panti jompo. Serangan jantung. Dia memanggil namamu sampai nafas terakhirnya, tapi kau tak pernah datang." Nadine merasa dadanya sesak. Seperti ada sesuatu yang menusuk perutnya dari dalam. "Tidak, itu tidak mungkin." Reza melanjutkan. "Dan aku juga tahu, kau tak akan pernah datang ke pemakamannya." Nadine terdiam. Tangannya mengepal, tapi tidak ada air mata yang keluar. Di dalam hatinya, ia ingin menangis. Tapi entah kenapa, perasaan itu tak muncul. Seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang membuatnya manusia. Reza menatapnya untuk terakhir kalinya. "Kau sudah kehilangan segalanya, Nad." Dan dengan itu, ia pergi, meninggalkan Nadine sendirian di apartemen mewahnya yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Sejak hari itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Bayangan hitam selalu muncul di sudut ruangan. Suara berbisik semakin keras, semakin mendesak. Kadang-kadang ia melihat sosok ibunya berdiri di luar jendela apartemennya di lantai 30, menatapnya dengan mata kosong. Dan suatu malam, segalanya memuncak.
Di tengah tidur, Nadine mendengar suara langkah kaki dari dapurnya. Pelan, lalu semakin dekat. Kriek! Suara pintu kamarnya terbuka perlahan. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke arah pintu. Dan di sana, berdiri mereka. Makhluk-makhluk yang dulu ia janjikan rumah. Mereka tersenyum. Saatnya membayar utangmu, Nadine. Lampu apartemen padam seketika. Dan Nadine menjerit. Jeritan yang begitu panjang, begitu menyayat, hingga terdengar ke seluruh gedung. Ketika esoknya manajemen gedung datang untuk mengecek, mereka menemukan Nadine dalam kondisi menggigil di pojokan ruangan. Matanya kosong, mulutnya terus berbisik sesuatu yang tak bisa dimengerti. Dan sejak hari itu, Nadine resmi menjadi penghuni rumah sakit jiwa. Di sebuah kamar kecil dengan dinding putih yang dingin, Nadine duduk meringkuk di sudut. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan matanya kosong, seolah tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Hari-harinya kini hanya berisi suara-suara yang terus berbisik di kepalanya. Mereka tidak pernah pergi. Mereka masih ada di sana, menunggu, menagih. Nadine, kami masih di sini. Kami masih menunggumu. Jari-jarinya mencakar-cakar lantai, menciptakan pola tak beraturan, seperti sedang menulis sesuatu yang hanya bisa ia pahami. Para perawat sering menemukannya seperti itu, duduk dalam diam, menulis sesuatu di lantai dengan kuku-kuku yang hampir patah. Nadine, sudah waktunya makan, ujar seorang perawat sambil meletakkan nampan berisi bubur di atas meja kecil di samping ranjangnya. Nadine tidak merespon. Ia hanya menatap ke dinding kosong, lalu tertawa kecil. Kalian pikir mereka membiarkan aku pergi? Bisiknya. Mereka masih di sini. Aku bisa melihat mereka di cermin, di sudut ruangan. Mereka tidak akan pergi. Perawat itu bergidik. Sudah 3 bulan Nadine berada di rumah sakit jiwa ini, dan kondisinya semakin parah. Dokter mengatakan ia mengalami gangguan skizofrenia akut, tapi tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya sebelum ia ditemukan dalam keadaan mengerikan di apartemennya. Malam sebelum ia dibawa ke rumah sakit, para tetangga melaporkan mendengar jeritan panjang yang begitu menyayat, hingga mereka berpikir seseorang sedang disiksa. Saat petugas keamanan gedung akhirnya masuk ke apartemen Nadine, mereka menemukannya sendirian di pojokan ruangan, bergumam tanpa henti dengan tatapan liar, sementara kuku-kukunya berlumuran darah karena mencakar-cakar lantai. Di dinding kamarnya, ada tulisan-tulisan aneh yang ia buat dengan jarinya sendiri. Mereka datang. Aku tidak bisa lari. Mereka ada di rumah itu. Aku tidak akan pernah bebas. Sejak saat itu, Nadine tak pernah lagi bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Di tempat lain, di rumah besar yang ia sediakan untuk mereka, suasana tetap sunyi. Rumah itu masih berdiri megah, tetapi tak ada manusia yang berani mendekatinya lagi. Beberapa kali ada orang yang mencoba membeli rumah itu setelah Nadine menghilang, tetapi semuanya batal. Alasannya selalu sama. Mereka yang masuk ke rumah itu melihat sesuatu, bayangan tinggi di sudut ruangan, suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang, bisikan yang memanggil nama mereka. Nadine, di mana kau? Dan setiap malam, mereka yang pernah tinggal di sana bermimpi tentang seorang wanita yang menangis, mengetuk jendela rumah mereka dengan tangan berdarah, memohon sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Skincare yang dulu membuat Nadine kaya mendadak kini tak lagi laku. Para pelanggan mulai mengeluhkan efek samping yang aneh setelah menggunakannya. Kulit yang tiba-tiba memerah tanpa sebab, jerawat yang tak kunjung sembuh, dan yang paling menyeramkan, beberapa orang mengaku melihat bayangan di cermin saat mereka memakai produk itu. Perusahaan yang dibangun Nadine dengan pesugihan itu akhirnya runtuh dalam waktu singkat. Sahamnya anjlok, distributor menarik diri, dan kepercayaan pelanggan hilang sepenuhnya. Aryo, pria muda yang dulu menjadi selingkuhannya, bahkan menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, seolah-olah dunia telah menelannya begitu saja. Hanya satu yang pasti, Nadine telah kehilangan segalanya. Suatu hari, seseorang datang menjenguknya di rumah sakit jiwa. Reza, mantan suaminya itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara kasihan, marah, dan kecewa yang tak lagi bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Nadine yang masih sibuk mencakar-cakar lantai dengan kukunya yang sudah hampir habis. "Nad," panggilnya pelan. Nadine berhenti. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia mengangkat wajahnya dan menatap Reza. Tapi mata itu bukan mata Nadine yang dulu. Mata itu kosong, hitam, seolah tak ada jiwa di dalamnya. "Kamu di sini untuk mengambilku?" bisiknya dengan suara parau. Reza mengernyit. "Apa maksudmu?" Nadine tersenyum kecil, bibirnya pecah-pecah, wajahnya lusuh. "Mereka bilang aku akan pergi. Mereka akan membawaku. Aku hanya menunggu waktu." Reza menggenggam tangannya yang dingin. "Nad, aku harap kamu sadar suatu hari nanti. Aku harap kamu bisa kembali." Nadine tertawa kecil. Kali ini, tawanya terdengar lebih pelan, lebih menyeramkan. "Aku tidak akan pernah kembali, Za." Lalu ia mendekatkan wajahnya ke Reza, berbisik pelan di telinganya. "Mereka sudah di sini." Seolah mendengar sesuatu, Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Ruangan terasa lebih dingin, dan di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Bayangan. Sesuatu yang menatap mereka berdua. Reza langsung berdiri, mundur beberapa langkah. "Kita selesai, Nat," katanya sebelum berbalik dan pergi. Tapi sebelum ia mencapai pintu, ia mendengar suara Nadine berbisik dari belakangnya. "Mereka juga akan datang untuk Muza." Reza tidak menoleh. Ia melangkah cepat keluar dari ruangan itu, mencoba melupakan semuanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini belum benar-benar berakhir. Beberapa tahun kemudian, rumah mewah yang pernah Nadine sediakan untuk mereka masih berdiri di tempatnya. Tak ada yang berani mendekatinya. Para penduduk sekitar sudah tahu bahwa tempat itu bukan lagi rumah biasa. Setiap malam, jika kau cukup nekat untuk berdiri di gerbangnya, kau mungkin akan mendengar sesuatu dari dalam rumah itu. Bisikan lembut, suara langkah kaki, atau suara seorang wanita yang menangis dalam kegelapan. Dan jika kau berani melihat ke jendela lantai 2, mungkin kau akan melihat Nadine menatapmu dari balik tirai, dengan wajah pucat dan mata yang kosong, menunggu. Karena bagi mereka yang pernah membuat perjanjian dengan kegelapan, tidak akan pernah ada jalan keluar. Tamat.